Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Di sini saya ada tugas selaku TGP tentang demonstrasi kontekstual yang ada di modul 3.1 terkait pengambilan keputusan dilema etika. Kemudian saya ingin sedikit mewawancarai Ibu terkait dilema etika yang ada di sekolah kali ini. Pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Dengan mengidentifikasikan suatu kasus, apakah kasus tersebut mempunyai pilihan sama-sama benar atau mempunyai pilihan benar atau salah? Jadi diidentifikasi berdasarkan dilema etika atau kebutuhan moral. Oke. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang termasuk dilema etika, di mana ada dua keputusan yang sama-sama benar. Apabila ada dua kasus dilema etika, di mana kedua pilihan tersebut sama-sama benar, maka akan saya pilih keputusan yang memiliki dampak paling besar dan berpihak pada murid dengan menerapkan prinsip. Jadi dalam pengambilan keputusan tersebut harus berdasarkan prinsip ya Bu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Mengidentifikasi masalah yang pertama ya, yang kedua mencari penyelesaian dari masalah tersebut dengan musyawarah, yaitu pengambilan keputusan, terus melakukan refleksi dari keputusan tersebut. Jadi ada 4 langkah itu ya yang dilakukan, mulai dari identifikasi, musyawarah, pengambilan keputusan, dan yang keempat melakukan refleksi. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika tersebut? Musyawarah untuk mencapai mufakat dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi mengajak kolaborasi kerjasama pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut ya, dengan musyawarah mufakat. Selanjutnya, apakah Ibu selama ini memiliki tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Pengambilan keputusan yang tepat di antara dua keputusan yang sama sulit. Jadi tantangannya memang sulit ya Bu ya, karena dilema etika itu adalah dua keputusan yang sama-sama benar. Jadi kita harus benar-benar selektif ya Bu ya, memilih dari dua keputusan yang benar-benar dibutuhkan. Iya. Kemudian apakah dalam pengambilan keputusan tersebut itu terjadwal atau terjadi secara spontan Bu? Melihat kasusnya ya Pak ya, dilihat kasusnya bisa langsung di tempat atau bisa dijadwal untuk menyelesaikan suatu masalah itu, dilihat besar kecilnya masalah itu. Jadi bisa langsung atau bisa dijadwalkan dulu. Jadi tergantung besar kecilnya masalah tersebut gitu. Kemudian yang berikutnya itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat membantu mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada, yaitu dengan bekerja sama dalam musyawarah untuk pengambilan suatu keputusan. Jadi tidak gerusa-gerusu itu tidak, jadi musyawarah dulu.
dengan Bapak Ibu satu keputusan dan kerjasama tentunya ya. Yang terakhir itu dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Hasil pengambilan keputusan harus sesuai dengan nilai-nilai kebijakan, berpihak pada kebajikan, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. Jadi ada 3 Ibu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, serta dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Saya kira sangat menarik sekali Ibu perbincangan kita kali ini. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Leli? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Maaf saya mengganggu waktunya sedikit untuk berbincang-bincang tentang tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait wawancara dengan kepala sekolah yang ada di sekitar lingkungan lembaga kami. Saya menunjuk Bu Leli untuk saya wawancarai dalam kali ini. Siap. Terima kasih. Untuk yang pertama adalah pertanyaan saya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Jadi saya ketika mendapatkan kasus, apakah kasus itu dilema etika atau bujukan moral, dengan melihat apakah kasus itu kebenaran melawan kebenaran atau kebenaran melawan ketidakbenaran ya. Jadi ketika kebenaran melawan kebenaran atau kebajikan melawan kebajikan itu merupakan kasus dilema etika, dan ketika salah satu kasus itu yang salah satunya adalah sesuatu yang salah, itu merupakan kasus bujukan moral, seperti itu. Jadi dapat dibedakan dari dua dari ya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar lawan benar yang termasuk dilema etika? Ketika saya menghadapi kasus dilema etika itu jadi kebenaran lawan kebenaran ya. Jadi mungkin saya akan melakukan musyawarah, meminta pendapat beberapa orang untuk mengambil keputusan dilema etika tersebut. Tentunya yang terkait dengan kasus tersebut ya Bu ya, melibatkan beberapa stakeholder terkait supaya nanti dapat melibatkan guru ketika kasus itu apa guru yang saya libatkan tentang apa kasus, melihat pihak-pihak terkait lah ya, yang berkaitan dengan kasus tersebut ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan seperti itu? Langkah-langkahnya mungkin saya akan meminta pendapat, meminta pendapat dari orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut, dan kira-kira apa yang terbaik. Ketika kita sudah memperoleh sesuatu yang terbaik, itulah yang menjadi keputusannya. Jadi kita harus benar-benar tahu keputusan ini terbaik dan tidak berefek pada orang lain. Jadi kita harus menampung beberapa pendapat dulu. Pendapat kita tampung, setelah itu ketika pendapat seperti ini alasannya apa, efeknya seperti apa, kebajikannya seperti apa, seperti itu. Jadi menampung beberapa pendapat gitu ya Bu ya. Kemudian dari hal-hal tersebut apa yang dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau menurut saya yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu adalah ketika kita meminta pendapat orang lain dan pendapat itu baik dan sesuai dengan apa yang peraturan yang ada, jadi itu adalah pendapat yang efektif, yang paling efektif, yang paling sesuai gitu ya. Jadi dari di antara beberapa yang paling benar ada yang pasti paling, ada yang paling benar. Karena nanti di situ kan ada ketika itu ini benar tapi efeknya seperti apa, ini benar kebajikannya seperti apa, baik untuk siapa gitu. Jadi ada pertimbangan ya, ada pertimbangan juga ya.
Kemudian untuk pengambilan keputusan tersebut, kira-kira tantangannya apa Ibu dalam pengambilan keputusan seperti dilema etika seperti itu? Selama ini tantangannya ketika kita sudah memutuskan kasus dilema etika dan keputusan kita itu bertentangan dengan peraturan yang ada. Jadi mau tidak mau kita di situ agak gimana ya? Kita sudah memutuskan, ternyata apa yang kita putuskan bertentangan dengan peraturan. Gitu. Jadi memang harus benar-benar benar-benar jeli juga ya untuk mengambil suatu keputusan kita ambil itu harus benar-benar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Kemudian apakah dalam suatu pengambilan keputusan tersebut dalam suatu kasus itu ada jadwal atau bersifat spontan? Tidak terjadwal ya. Jadi ketika kita ada kasus di situ kita juga harus memutuskan. Jadi tidak menjadwalkan diri untuk studi kasus itu tidak. Jadi ketika kasus itu muncul kita langsung menyelesaikan kasus tersebut seperti itu. Jadi sifatnya spontan ya Ibu ya, sesuai dengan munculnya kasus. Betul. Karena kan kasus itu datangnya tidak bisa diprediksi dan tiba-tiba. Di saat itu juga kita harus memutuskan, kita mengambil langkah apa yang harus kita buat. Ya. Seperti itu. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Pasti. Dalam mengambil keputusan, apalagi saya selalu meminta pendapat dari pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Jadi mungkin banyak sekali pihak-pihak yang terlibat. Ketika kasus itu dalam lingkup internal kita, berarti kita melibatkan pihak-pihak internal. Kalau kasus itu sudah perlu melibatkan pihak eksternal, misalnya kenakalan anak seperti apa, sampai anak seperti apa, kita berarti harus melibatkan pihak-pihak luar, misalnya apa kepolisian, apa pihak Kamtibnasnya. Jadi tergantung kasusnya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kita harus kerjasama atau kolaborasi. Betul, ada berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan yang terbaik. Betul. Sangat menarik sekali. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Yang dapat saya petik dari pengalaman ini adalah ketika kita memiliki suatu permasalahan dilema etika, jadi kita itu perlu meminta pendapat dari beberapa pihak ketika kasus itu memang melibatkan pihak lain. Jadi musyawarah saya kira adalah pengalaman yang terbaik ya. Jadi dari beberapa pendapat pasti ada pendapat yang salah satu pendapat yang pasti baik, dan itu nanti tidak harus kita langsung tunjuk. Jadi kita pendapat orang ini baik, pendapat pihak sana baik, kebaikannya itu kita pertimbangkan mana yang terbaik itu yang mana. Jadi seperti itu pengalamannya. Memilih yang terbaik dari yang paling baik melalui musyawarah mufakat tentunya Ibu ya. Jadi tetap dengan budaya Indonesia ya Bu ya, mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan. Betul. Ya Ibu, terima kasih, sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini dan sangat membantu buat saya. Mungkin bisa saya aplikasikan di lembaga saya tentang pengalaman yang telah Ibu lakukan tadi. Saya kira sudah cukup di sini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Hari ini saya di sini sebagai JGP ingin melaksanakan tugas di modul demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang dilema etika dan rujukan moral. Jadi saya ingin minta waktunya sedikit kepada Pak Ardiri untuk memberikan sedikit diskusi sedikitlah tentang dilema etika. Pertama yang akan saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika? Gini, jadi kami di sini ini sudah punya tim yang
memantau langsung setiap perkembangan dan pergerakan siswa-siswa kami. Dari pemantauan itu, maka akan teridentifikasi mana-mana anak yang termasuk pelanggaran ringan, mana-mana anak yang termasuk pelanggaran sedang dan berat. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tentang kasus tersebut apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Ya. Kalau kasus-kasus yang kedua-duanya benar, misalnya ada kasus misalnya penggunaan HP. HP ini kan secara otomatis menjadi dilema di dunia pendidikan. Contoh misalnya ujian kita berbasis Android. Ini juga menjadi dilema betul. Karena apa yang diujikan itu bisa dicari jawabannya dengan Mbah Google, browsing kesana kemari, kontak friend dan lain sebagainya. Sehingga ini akan menjadi dilema bagi kami. Di lain pihak kami mengharuskan untuk menggunakan HP, di lain pihak anak-anak bisa browsing kesana kemari. Sehingga esensi dari ujian itu menjadi bias. Nah, langkah kami adalah kami akan mencari solusi terbaik dengan menggunakan aplikasi-aplikasi dan ketentuan lain. Contoh penggunaan WiFi yang hanya digunakan di lokal saja, atau menggunakan aplikasi yang jika digunakan aplikasi yang lain dalam waktu yang bersamaan, maka aplikasi itu akan mati. Jadi sampai ke sana kami melihat tidak ada yang salah keduanya, tetapi bagaimana kami menyikapi tentang kejadian ini sehingga kejadian ini sama-sama berjalan. Ujian pakai Android berjalan, kemudian WiFi juga masih berjalan, kemudian aplikasi juga berjalan, teknologi informatika juga berjalan. Jadi tetap sama-sama berjalan keduanya ya Pak ya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah dilakukan untuk menangani kasus seperti itu? Ya, pertama kami mempelajari tentang perilaku anak. Jadi saya presentasi berapa anak-anak kita ini yang menggunakan HP Android. Ternyata dari pantauan kami 100% anak-anak menggunakan HP. Kemudian dari situ kami identifikasi lagi siapa-siapa yang menggunakan HP double. Ini bahaya. Karena satu digunakan untuk ujian, satu digunakan untuk browsing. Dari situ kami juga mempelajari tentang aplikasi yang dipakai. Jadi aplikasi apa yang dipakai oleh anak-anak sehingga kami dapat untuk memecahkan masalahnya. Kemudian kami juga bersinergi dengan tim IT kami. Kami panggil tim IT kami, kemudian suruh mempelajari seluruh aplikasi-aplikasi sehingga apa yang kami angankan anak-anak bisa belajar, bisa ujian pakai Android, teknologi kita pakai itu akan tercapai. Jadi melibatkan tim juga ya Pak ya, tim IT tadi Ya. untuk melakukan analisis terhadap aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh anak-anak. Dan kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Kalau kasus-kasus dilema etika ini hal-hal yang saya lakukan yaitu tentu saja saya harus membentuk tim solid yang kompeten di bidangnya. Jika tim ini pun tidak mampu, maka saya akan berkoordinasi dengan tim ahli lainnya, yaitu pihak eksternal. Dalam kasus-kasus Android seperti itu, kami juga bekerja sama dengan beberapa vendor yang akan membantu kami dalam memecahkan kasus, sehingga kasus-kasus itu akan tereliminir, saya minimaliskan, yang akhirnya bahwa segala rencana kami ini akan berjalan dengan lancar. Jadi berkolaborasi dengan pihak eksternal
profesional yang lebih kompeten lagi tentunya ya Pak ya. Terus kira-kira apa saja yang menjadi tantangan Bapak dalam menangani kasus di rumah etika seperti itu? Ya, tentu saja teknologi ini kan selalu berkembang ya. Jadi pertanyaannya malah begini, lebih maju mana otak kita dengan teknologi yang ada gitu ya. Ya tentu saja kita harus lebih maju karena teknologi itu dibangun oleh kita ya. Tapi kadang-kadang kita ini adalah orang-orang yang sudah uzur begini, tidak mampu untuk mengatasi teknologi yang semakin maju ya. Sehingga lagi-lagi kami harus belajar mengamati situasi dunia yang semakin maju ini, yaitu tentu saja dengan selalu menyesuaikan diri dengan teknologi dan perkembangan anak yang sekarang sudah milenial ini. Kami tidak terpaku dulu begini tidak, tetapi kami selalu memandang ke depan bahwa yang kami hadapi adalah anak-anak milenial, sehingga harus dihadapi dengan teknologi. Ya. Kita juga harus belajar sepanjang hayat ya, yang mengikuti perkembangan zaman. Terus selanjutnya, apakah untuk menangani kasus-kasus seperti itu sudah terjadwal atau bersifat spontan? Ya, bisa dua-duanya ya. Iya. Jadi kalau terjadwal, kami selalu titipkan ya, kepada anak-anak saya, pada guru-guru, supaya ada waktu 5 menit sebelum mata pelajaran. Bisa di awal, di tengah, atau di akhir mata pelajaran. Sehingga anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak milenial tapi yang beretika baik. Anak-anak pintar tetapi dia yang mempunyai budi luhur. Anak-anak yang pintar tetapi dia anak-anak yang betul-betul yang agamis. Yang seperti itu. Yang tidak terjadwal, kami bisa menggunakan masuk kelas spontan atau ada kejadian tertentu kami tangani, kemudian kami kerjakan bersama-sama tim sehingga menjadi suatu keputusan yang sangat umum dan berobat. Jadi apa yang kita menitipkan kepada guru-guru untuk memberikan pengarahan sedikit 5 menit tadi di setiap masing-masing kelas ya Pak ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk dapat mengambil keputusan? Ya, yang jelas dalam pengambilan keputusan kami tidak sendiri ya. Kami dibantu oleh guru-guru hebat, guru-guru waka yang hebat-hebat, dan juga ada guru TK. Dalam setiap pengambilan keputusan yang sifatnya etika, kami masih melibatkan guru TK. Tapi kami juga melibatkan pihak-pihak lain. Bisa dari Kemenag, bisa kami juga berkolaborasi dengan Bapak Kepolisian jika itu berkaitan dengan kriminal. Kami juga bisa berkomunikasi dengan Bapak TNI dan juga Bapak Komite kita. Kalau hal-hal yang sifatnya hukum, kami bisa berkomunikasi dengan pihak komite yang kebetulan dia adalah seorang pengacara. Jadi apa yang saya lakukan itu adalah merupakan keputusan terbaik dari pemikiran orang-orang terbaik. Jadi melibatkan banyak stakeholder yang tentunya dapat mendukung untuk pengambilan keputusan seperti ini. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan dalam dilema etika? Ya, kebaikan itu adalah kebaikan. Ya. Kebaikan itu harus tetap dipertahankan apapun yang terjadi. Etika itu adalah segalanya ya. Kaya pinter itu adalah duniawi, tetapi etika itu adalah hal-hal yang sifatnya dari Allah, sehingga apapun yang terjadi itu harus dinomorsatukan. Sehingga kami berpendapat bahwa memang siswa itu unik, tetapi kita bisa membawa siswa itu kepada dunia-dunia yang Islami, dunia-dunia yang berakhlak, karena kita tahu bahwa siswa kita itu adalah lebih baik. Jadi harus tetap saling menghormati dan menghargai dengan sesama. Saya kira sudah cukup diskusi kali ini. Saya Bapak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat ulang tahun.